Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Setelah minggu kemarin kita libur hari raya Idul Adha, sekarang kita bertemu lagi dalam pertemuan yang kelima, masih dalam mata pelajaran prakarya kelas 9. Masih dalam bab yang sama, yaitu pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan, tapi dengan judul metode pengolahan. Identik dengan memasak. Memasak adalah kegiatan menyiapkan pengolahan bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Bahan pangan mentah atau belum diolah sebenarnya kaya akan nutrisi. Bahan pangan bisa berubah kandungan nutrisinya bila dimasak atau diolah dengan cara yang salah, seperti menggoreng ikan sampai kering, dapat membuat protein yang terkandung di dalam ikan menjadi rusak. Meski begitu, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar makanan justru akan lebih bernutrisi setelah dimasak, karena adanya penambahan bahan pangan yang lain, seperti sayuran dan buah-buahan. Nah, metode memasak bahan pangan ikan dan daging. Yang pertama adalah merebus atau istilahnya adalah boiling. Kemudian mengukus atau steaming. Lalu menggoreng atau frying. Membakar atau grilling. Dan memanggang atau baking. Sebenarnya kalian telah pelajari 3 metode di atas pada kelas 8, yaitu merebus, mengukus, dan menggoreng. Tapi kalau kemarin pengolahannya berbahan nabati, sekarang pengolahannya menggunakan bahan hewani. Oke, kita langsung saja bahas satu persatu metodenya. Yang pertama adalah merebus atau boiling. Merebus adalah melunakkan atau mematangkan makanan dalam cairan atau air, kaldu, santan, atau susu dengan temperatur derajat Celcius. Jika temperatur berkisar 100 derajat Celcius. Jika temperatur berkisar 85 sampai 95 derajat Celcius dan cairan yang digunakan untuk memasak ikut dihidangkan bersama makanan. Nah, teknik ini disebut poaching. Nah, kematangan bahan makanan tidak boleh terlalu lunak agar kandungan vitaminnya tetap terjaga. Nah, mari kita saksikan videonya bagaimana merebus yang benar. Itu adalah rebusan daging. Yang pertama, angkat kotoran rebusan daging. Kotoran-kotorannya diangkat. Nah, kemudian tutup lagi hingga mendidih dan biarkan didih selama 5 menit. Setelah 5 menit, matikan api dan biarkan tertutup selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit, kemudian kita buka lagi dan nyalakan api lagi sampai mendidih. Nah, kali ini nyalakan selama kurang lebih 7 menit. Setelah semua sekitar 7 menit tadi selesai, matikan lagi kompor, lalu diamkan sekitar 25 menit. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, itu sebenarnya ada rumusnya ya. Rumusnya berarti 5, 30, 7, dan 25. Nah, itu cara merebus daging biar dagingnya itu terasa empuk.
Kita lanjut. Metode yang kedua yaitu mengukus atau steaming. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Bahan makanan diletakkan dalam suatu tempat, lalu uap air disalurkan di sekeliling bahan makanan yang dikukus. Nah, biasanya mengukus ini menggunakan alat seperti dandang, panci, dan lain-lain ya. Oke, kita simak lagi videonya. Nah, ini adalah alat kukusnya. Sebelum dikukus, biar daging nggak lengket, sebaiknya diolesi minyak. Namun ini opsional, boleh dioles, boleh enggak. Sekiranya lengket, kita olesi menggunakan minyak. Nah, setelah dioles, kita taruh daging atau ikan yang akan kita kukus. Nah, lalu kita tutup. Nah, dan tunggu sampai matang. Nah, setelah matang, kita siram air sedikit. Nah, dan selesai. Kita matikan kompornya. Kemudian selanjutnya yaitu menggoreng atau frying. Nah, menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Namun ada juga menggoreng non minyak, nah, atau kalau istilah di sini itu sangrai, yaitu memasak di wajan di mana bahan makanan langsung tersentuh wajan. Nah, cara ini biasanya untuk menyangrai biji kopi. Ada juga yang menggunakan medium pasir untuk menyangrai kacang. Nah, itu kalau zaman dahulu itu sering dilakukan. Ya, sebenarnya ini lebih sehat ya, karena tidak mengandung lemak, langsung dipanaskan. Oke, tata cara menggoreng seperti berikut. 1. Wajan dalam keadaan bersih dan kering. 2. Panaskan wajan berisi minyak secukupnya. Setelah panas, masukkan bahan pangan. 3. Goreng hingga kematangan bahan pangan yang diinginkan. Nah, 4. Selesai menggoreng, dinginkan minyak lalu disaring, simpan dalam wadah tertutup. Oke, mari kita simak videonya lagi. Ya. Oke, masukkan minyak, kemudian panaskan. Lalu setelah minyak panas, kita masukkan dagingnya. Setelah selesai, kita angkat agar minyaknya terpisah. Oke, kita lanjutkan metode selanjutnya, yaitu membakar atau grilling. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Nah, biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Nah, tata cara membakar seperti berikut. Yang pertama, siapkan alat untuk membakar. Isi alat pemanggang dengan bahan bakar, arang, kayu, atau batok kelapa. 2. Bakar arang hingga diperoleh bara api. Jika menggunakan kompor gas yang terdapat grilling, cukup dinyalakan langsung. 3. Letakkan bahan pangan di atas grill sampai dikipas-kipas agar bara api tetap terjaga. Jika menggunakan kompor gas, dapat langsung dinyalakan tanpa harus dikipas, hingga tingkat kematangan bahan pangan sesuai dengan yang diinginkan. Oke, kita saksikan lagi videonya. Kita lihat ya, lumuri sate dengan minyak agar matangnya merata. Ya, barangkali kemarin ya setelah
Idul Adha bisa mempraktekkan ya, karena banyak daging, bisa mempraktekkan membakar sate, membakar daging, mengukus, ya, metode-metode memasak. Oke, jadi diletakkan di atas bara api, kemudian dibolak-balik agar kematangannya menyeluruh. Nah, setelah terlihat merah dan empuk, kita angkat. Nah, dan begitu seterusnya. Oke, kita lanjut lagi dengan metode berikutnya, yaitu memanggang atau baking. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapat panas yang stabil dari segala arah. Biasanya menggunakan alat oven atau microwave. Nah, itu bedanya memanggang dengan membakar. Kita saksikan video berikut. Kita coba mempraktekkan memanggang ayam. Nah, ini memakai alat panggang yang berupa oven atau microwave, juga bisa, sama saja. Oke. Kita masukkan dagingnya ke dalam microwave, lalu kita atur waktunya berapa menit, karena nanti kalau misalnya kita atur 15 menit, secara otomatis setelah 15 menit nanti akan mati sendiri. Nah, sambil menunggu kita juga sambil olesi bumbunya agar lebih nikmat dan meresap. Dalam microwave atau oven nanti akan otomatis ya, alatnya berputar sendiri, jadi kita nggak perlu memutar-mutar. Nah, setelah selesai kita angkat dan matang. Ya, demikian pelajaran prakarya untuk pertemuan yang kelima ini. Semoga bermanfaat. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.